warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil berdoa semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini. Dan yang terpenting lagi, kita harus semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan kita harus berusaha semakin mengenal aku yang sejati. Kenapa? Karena dengan begitu proses kita untuk menjadi pribadi yang dewasa, yang matang, yang berserah, yang semakin bersyukur itu akan makin baik ya, makin kuat. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses ini akan membuat kita semakin bersyukur dan semakin mengetahui tugas apa yang sedang kita emban hadir ke bumi. Dan dalam proses ini pula kita akan mengetahui pembersihan-pembersihan apa yang sudah terjadi dan pada akhirnya kita akan mengerti kemana kita akan kembali. Oke, sekarang kita berdoa bersama-sama. Saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi di hari ini, setiap bintangnya, dan hal apa yang harus diwaspadai agar setiap bintang mengerti proses jalan cerita yang akan dihadapi dan makin waspada, semakin ingat. Seperti kalau orang Jawa kuno dulu bilangnya harus eling dan waspada atau selalu ingat dan waspada tentang hal apapun ya. Oke, kita mulai dari Aquarius. Apa yang terjadi? Ini ada 3 tongkat. Gambaran sebetulnya kalau tongkat itu semangat, tapi entah kenapa hari ini ada sesuatu yang menjadikan perasaan tuh kayak beban, berat. Ada marah yang disimpan, ada kecewa yang disimpan, tapi ya sudahlah, ini sesuatu yang harus dilewati, proses hidup yang harus dijalani. Dan dengan keyakinan yang kuat, Aquarius akan berusaha meraih kehidupan yang terang di masa yang akan datang. Sesuatu yang membuat Aquarius makin bersabar menghadapi apapun yang datang dalam kehidupan, itu, baik itu yang sudah diduga maupun yang tidak diduga-duga ya. Jadi ini adalah kesadaran dalam berkehidupan bahwa susah dan senang itu datang silih berganti, dan kemarahan itu disimpan karena tahu bahwa kalau marah pun nggak menyelesaikan masalah, tapi dengan mencoba memahami setiap proses yang sedang dihadapi akan membuat semakin kuat kesadaran dalam berkehidupan dan semakin membuat Aquarius tahu bagaimana melewati proses kehidupan ini. Semangat untuk hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang masih belum sesuai dengan harapan yang Anda dapatkan dari sikap ataupun perhatian dari pasangan, tetap bersabar, karena ketika Anda bisa membimbing dia, bisa mengarahkan dia, maka harapan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang Anda inginkan insya Allah bisa terwujud ya. Yang penting sabar, selalu dampingi dia, selalu support dia dan beri semangat dia untuk terus berubah, untuk terus memahami Anda dan mengerti apa sih sebetulnya yang Anda harapkan hidup bersama dengan dia. Dan buat yang lajang, kalau sekarang masih ada yang belum sesuai, masih membuat Anda kesal atau kecewa, tetap saja harus yakin proses ke depan itu adalah untuk menemukan seseorang yang baik atau yang terbaik yang menjadi calon pendamping hidup Anda. Jadi jangan cepat patah semangat, terus cari, terus ikhtiar dan barengi dengan doa ya. Yang berikutnya adalah Pisces. Coba kita lihat Pisces. 8 tongkat. Ada yang terburu-buru, ada yang tergesa-gesa, mungkin harus kunjungi sana sini, apalagi yang lagi pulang kampung ini, yang kampung halaman ya, harus mencukupkan waktu berkunjung ke saudara yang A, B, C, D, E. Wah, yang penting semua bisa dikunjungi sehingga waktu yang tersisa saat liburan bisa memenuhi silaturahim dengan siapapun yang sudah Anda targetkan bisa bertemu. Kebahagiaan yang Anda harapkan menjadi penyemangat untuk berusaha hidup lebih baik lagi. Jadi kalau sekarang buat yang sedang sibuk, tergesa-gesa, bergegas-gegas mengerjakan
sesuatu harus dengan perhitungan yang matang. Jangan sampai ada yang tertinggal, ada yang tidak sesuai rencana, ada yang terhambat karena ternyata lupa bawa ini, lupa bawa itu gitu ya. Dan ini 8 tongkat, tongkat itu elemen api mewakili semangat, dan apapun yang Anda lakukan kembalinya ke Anda juga. Pekerjaan yang Anda tuntaskan hasilnya akan Anda dapatkan juga. Rajin hasilnya cukup bagus ya. Tapi kalau malas-malasan hasilnya sekedarnya aja, jangan mau dong ya. Harus yang baik, yang terbaik yang dilakukan. Jadi kalau yang sudah beraktivitas besok, hari ini dan seterusnya sudah mulai beraktivitas, tetap harus menjaga semangat, komitmen yang harus ditunjukkan bahwa bekerja tidak hitung-hitungan, yang lain masih libur saya udah kerja. Oh, itu malah jadi membuat menurunkan semangat Anda bekerja. Harus tetap semangat yang sudah mulai aktif lagi ya. Dan buat yang saat ini masih menghabiskan masa liburannya, manfaatkan dengan baik dan semangati hari Anda dengan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan. Tapi yang penting rencanakan dengan sebaik segala aktivitasnya ya. Buat yang berpasangan, apapun yang ingin Anda lakukan, koordinasi dengan pasangan Anda supaya seiring sejalan. Jangan Anda maunya ke A, dia mau ke B, Anda maunya ke C, dia maunya ke D. Tetap harus diterhubung ya, terus terhubung dengan rencana dia. Jadi Anda bisa terus bersama melaksanakan apapun sehingga semua rencana berjalan dengan lancar. Dan buat yang lajang, tidak usah tergesa-gesa berusaha membuktikan punya calon, punya pacar, punya calon pendamping gitu ya. Yang penting Anda sendiri merasa serk apa enggak dengan seseorang yang dalam proses penjajakan atau bahkan saat ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk bisa menemukan sosok yang kelak jadi pendamping hidup Anda. Jadi tidak perlu memuaskan pertanyaan orang, mana, kapan, gimana sih kalau belum ada gandengan begitu kan. Soalnya ada saudara juga bilang gini, capek deh waktu nanya mana gitu. Padahal nanya dia udah paham mana tuh artinya mana pasangannya. Langsung capek deh kalau ada ditanya gitu ya. Memang sebel, jawab aja, doakan. Nanti pasti langsung didoakan, kan positif kalau dapatnya doa, ya enggak? Oke, yang berikutnya adalah Aries. 10 piala. Wah, kayaknya Aries lagi bersuka cita, berkumpul, berbahagia, menikmati jalinan silaturahim yang satu dengan yang lainnya, membahagiakan sanak keluarga, bertatap muka yang sudah lama tidak berjumpa, dan ingin membebaskan segala kepenatan yang mungkin sudah dinanti-nanti. Nikmati saja karena katanya liburannya panjang gitu ya. Tapi buat yang beraktivitas pun kayaknya lega gitu, nggak terlalu repot ya. Habis masih banyak yang belum sibuk-sibuk ya. Jadi Anda mungkin yang berangkat bekerja pun jalanannya lancar, terus kegiatannya juga berjalan dengan lancar. Jadi happy, bebas, lepas. Setelah itu pulang bisa lebih cepat. Bener nggak? Ayo, bener kan? Iya, jadi ini gambaran 10 piala, ibu bapak menari-nari, anak juga menari-nari, menggambarkan kegembiraan, kebahagiaan, berkumpul, sukacita, membebaskan segala rasa kangen, sudah terpuaskan, jalan-jalan, membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga. Apapun yang bisa Anda lakukan, asalkan itu membawa kebaikan, lakukan segera ya. Semoga hari ini membawa berkah untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan buat yang berpasangan, ini juga gambaran sukacita karena cukup banyak waktu untuk terus bersama, komunikasi yang semakin terjalin, semakin sering berdua dengan dia. Manfaatkan dengan baik untuk bisa menikmati waktu yang jarang-jarang. Biasanya satu sibuk kerja, satunya sibuk juga bekerja, atau yang satu sibuk buka usaha, yang satu sibuk di kantor. Nah, ini adalah waktu di mana Anda bisa bercengkrama bersama, kemudian bercerita apa saja yang menjadi ganjalan selama ini, sehingga akan meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan pasangan. Dan buat yang lajang, ini juga kesempatan memanfaatkan seringnya bertemu dengan banyak orang untuk berkomunikasi dan mempersilahkan buat mereka melihat kebebasan status Anda untuk bisa menemukan sosok pendamping. Karena kadang ketemu keluarga, ketemu sanak keluarga yang lain gitu ya, ketemu sahabat, mereka akan nanya, mana, jangan marah, langsung kenapa, mau jodohin gitu. Siapa tahu ternyata dia punya sosok yang high quality yang akan diperkenalkan pada Anda.
Seru nggak? Iya, jangan sampai kesempatan itu malah membuat Anda jadi marah. Karena ada klien saya yang biasa konsultasi dijodohkan sama opungnya, tulangnya ya. Tapi karena ternyata yang dipilihkan orang yang baik dan ternyata juga setia, sekarang lagi mempersiapkan untuk pernikahannya. Mudah-mudahan saya diundang deh ya. Dan ini semoga menular juga buat Anda yang masih lajang. Oke, yang berikutnya adalah Taurus ya. Oke, Taurus saya coba cabut. The Star. Wow, Taurus sepertinya lagi penuh sukacita, mungkin kesana kemari mendapatkan kabar gembira, mendapatkan pertemuan-pertemuan yang tidak terduga. Anda menjadi senternya, menjadi pusat yang ditanya, banyak sekali yang menanyakan kabar Anda, yang ingin tahu bagaimana perkembangan situasi dan kondisi Anda. Dan jangan pelit buat berbagi ilmu kalau Anda memang menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Tetap semangat dan canangkan segala sesuatunya untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Terlebih hari ini, tunjukkan hal-hal positif yang membuat Anda merasa semakin berkualitas setiap waktunya. Apalagi hari ini ada banyak yang bisa Anda lakukan dan hal-hal positif yang bisa membuat Anda bersemangat melakukan aktivitas apapun ya. Dan buat yang berpasangan, jadilah bintang terang, sesuatu yang menginspirasi bagi pasangan Anda dan juga menyemangati pasangan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih berkualitas dalam hidup. Dan hari ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendulang kebaikan, untuk mendulang kebahagiaan. Banyak hal yang bisa dilakukan ya. Dan buat yang lajang, ini adalah kesempatan untuk menjadikan diri Anda the best, untuk menjadi Anda sosok yang betul-betul bisa dijadikan high quality yang patut atau layak diperebutkan. Percantik diri, perbaiki komunikasi, tunjukkan kualitas Anda sebagai pribadi yang menyenangkan. Giliran Gemini, sekarang saya cabut kartunya, kita lihat The Hermit, Sang Pertapa. Apakah lelah Gemini karena capek kesana kemari? Hari ini sepertinya ingin memanfaatkan waktu untuk istirahat, untuk mengevaluasi kembali pertemuan-pertemuan, silaturahim yang sudah terjadi, komunikasi yang sudah terhubung, setiap kalimat yang disampaikan, yang diucapkan, untuk mencari apakah hal-hal yang bisa saya perbaiki gitu ya. Jadi ini sebetulnya sisi spiritual yang tersentuh, dan The Hermit ini adalah kesadaran bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki, ada banyak hal yang harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Dan gambaran seorang pertapa itu sebetulnya seperti ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan, jawaban atas PR kehidupan. Nah, kalau Anda hari ini nggak bisa memaksakan diri mau kemana-mana, istirahat saja sambil mungkin merencanakan apa yang akan dilakukan esok hari atau hari-hari yang akan datang dengan segala aktivitas yang mungkin Anda sudah merencanakan untuk menjadi untuk lebih aktif dan bisa memberikan teladan yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Jadi tetap semangat dan jangan sampai Anda jatuh sakit gara-gara tidak bisa memilah dan memilih waktu yang tepat. Kapan aktif, kapan istirahat. Kalau emang capek, istirahat aja dulu ya. Dan buat yang berpasangan, gambaran di mana Anda saat ini mencoba konsolidasi, menenangkan situasi yang mungkin kemarin-kemarin sempat ada ketegangan, dan sekarang ini seperti mencari jawaban langkah hidup seperti apa yang harus Anda lakukan berdua untuk bisa mematangkan kembali hubungan ini menjadi hubungan orang dewasa yang sama-sama menyadari punya tanggung jawab dalam kehidupan ya. Dan buat yang lajang, kalau belum siap untuk menjalin hubungan, masih berusaha untuk merecovery batin, untuk mencari jawaban agar batin lebih tenang dan yakin sudah menyembuhkan luka, teruskan ya terapi dirinya. Setelah Anda yakin sudah sembuh rasa luka batin itu, baru deh buka hati untuk menerima sosok yang bisa menjadi pendamping hidup Anda kelak. Yang berikutnya, Cancer ya. Coba saya lihat Cancer.
Raja koin. Wow, sepertinya Cancer hari ini mendapat banyak keberkahan, mendapat banyak kabar baik, informasi positif, kemudian pertemuan yang menyenangkan, aktivitas yang menjanjikan sesuatu yang baik untuk masa depan. Jadi, kalau hari ini ada hal-hal yang membuat Anda masih mengganjal, lepaskan. Kalau ada yang membuat hati Anda kesal, lepaskan. Kalau ada yang membuat seseorang yang membuat hati Anda marah, maafkan ya. Karena sayang, kalau hari ini tidak digunakan dengan baik, maka peluang-peluang yang positif itu bisa terbang, bisa menguap dan sia-sia. Jadi lebih baik fokus dengan segala sesuatu yang baik di hari ini. Buat yang berpasangan, Anda merupakan inspirasi terbesar bagi orang yang Anda sayangi. Jadi teruslah mendekat, teruslah rajut cinta Anda, sirami dengan kasih dan sayang, dan bibit atau dipupuk lagi cintanya supaya kualitas hubungan Anda semakin meningkat dengan pasangan. Kemudian buat yang lajang, jangan berkecil hati kalau belum melihat tanda-tanda sosok yang datang untuk menjadi calon pendamping Anda. Tapi usaha, ikhtiar ya, usaha atau ikhtiar dan doa, ini harus dibarengi doa, akan mendatangkan banyak pilihan dalam hidup Anda. Tinggal nanti kalau sudah mulai ada beberapa calon atau kandidat, Anda yang bisa memastikan mana kira-kira yang pas atau cocok dengan karakter atau pribadi Anda ya. Yang berikutnya adalah Leo. Coba kita lihat Leo. 3 koin, masih sibuk sepertinya untuk bertemu, bersilaturahim atau bersilaturahmi dengan orang-orang yang selama ini punya jalinan yang cukup erat, punya hubungan bisnis, punya hubungan organisasi, punya hubungan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, apapun itu sekarang Anda manfaatkan dengan baik supaya apa yang sudah Anda rencanakan bisa berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan keinginan Anda. Tidak usah mikir yang berat-berat, aduh gimana caranya, yang penting niat. Kalau mau pergi itu niatnya dulu, lalu persiapannya pasti jauh lebih semangat ya. Siapa kira-kira yang pertama mau Anda kunjungi atau pertama yang ingin Anda lakukan ya. Kalau tetap sudah aktif bekerja karena ada kontrak yang sayang buat dilewatkan, karena ini terkait dengan rezeki untuk masa depan, lakukan semuanya dengan perencanaan yang matang. Semoga apa yang sudah Anda rencanakan berjalan dengan mulus tanpa kendala apapun ya. Dan buat yang berpasangan, ini gambaran di mana Anda semakin meningkatkan kualitas komunikasi, tujuan arah kehidupan berpasangan dengan dia, semakin tahu dan ingat bahwa ikrar yang pernah Anda ucapkan untuk sehidup dan semati, untuk tetap mencintai dia, untuk setia bersama dia, akan Anda pegang erat-erat karena Anda yakin bersama dia hidup Anda akan semakin baik. Buat yang lajang, jangan pernah malu atau takut atau ragu jika ada pihak ketiga yang berusaha menjadi comblang atau menghubungkan Anda dengan seseorang. Karena terkadang pihak ketiga itu jauh lebih mengerti sosok yang berkualitas, yang layak untuk dipasangkan dengan Anda. Jadi buka peluangnya seluas-luasnya, bisa kenalan sendiri, bisa dikenalkan seseorang, bisa dijodohkan, bisa juga ternyata dari aplikasi-aplikasi yang perjodohan itu, kenapa tidak ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. Kita lihat Virgo, pembantu tongkat, Page of Wands. Ini gambaran seseorang yang siap memberikan bantuan, selalu memberikan kesempatan bagi pihak lain, dan juga menjemput peluang-peluang yang bisa menjadikan hidupnya optimis. Dan ini tongkat elemen api, menggambarkan semangat. Tongkatnya ada tunas yang bercahaya, berarti apapun yang Anda lakukan, sumbangsih yang Anda berikan akan memberikan tunas-tunas harapan, ada kemajuan yang menjanjikan sehingga menyemangati apapun yang Anda kerjakan bisa dilakukan dengan total. Karena ini jelas arah tujuannya ke depan, hasilnya jelas, tetap semangat pastinya ya. Dan yang terpenting lagi, Anda juga harus tunjukkan potensi diri Anda, kemampuan-kemampuan yang bisa sejalan dengan apa yang sedang dikerjakan di saat ini.
Kemudian buat yang berpasangan, dukungan dan juga semangat yang Anda berikan pada pasangan ini bagian dari keberhasilan Anda untuk membina sebuah komunikasi yang mesra, yang hangat, dan selalu ada gairah cinta yang ditumbuhkan, membuat hubungan Anda dengan pasangan terus bisa dijaga dan terus bisa mengalir dengan energi cinta yang menggelora. Jangan cuma baru jatuh cinta atau pacaran punya cinta yang menggelora, tapi walaupun sudah berpasangan, Anda harus tahu rahasianya, harus tahu bagaimana strateginya menghidupkan cinta itu terus-menerus. Seperti juga kayak film-film luar di mana orang yang sudah tua bisa saling mesra walaupun sudah kakek nenek. Nah, itu perlu dicontoh. Bukan cuma pas jatuh cinta, greget gitu ya. Tapi setiap usia berjalannya hubungan, tetap harus tahu bagaimana rahasianya, bagaimana tipsnya, bagaimana triknya supaya gelora cinta itu tetap ada ya. Dan buat yang lajang, kalau ada teman baik atau seseorang yang mendukung hubungan Anda, kedekatan Anda dengan seseorang, manfaatkan sebaik-baiknya niat baik orang yang ada di sekeliling Anda untuk mendekatkan Anda dengan karakter pribadi-pribadi yang pas atau yang cocok, yang sesuai dengan keinginan Anda. Dan itu merupakan jalan juga untuk menemukan someone spesial dalam kehidupan Anda. Giliran Libra, coba saya lihat Libra. Set. 7 pedang. Ini seperti ada beban pikiran yang membuat Libra ingin kabur, ingin menjauh dari hiruk pikuk, dari kelelahan, dari tuntutan ini itu, minta ini itu gitu ya. Dan capek dengan segala hal yang selama ini membebani pikiran. Saya udah gak bisa pura-pura lagi, saya udah gak bisa menahan diri lagi. Waduh, lebih baik tenangkan diri. Kalau ini gambarannya 7 pedang itu, pedang elemen angin terkait dengan pikiran, seperti ingin kabur, seperti ingin menjauh dari situasi yang tidak menyenangkan, seperti orang mengambil kesempatan pergi dan mengambil pampasan perang. Wah, kayak apa tuh pampasan perang ya. Dan mau pergi tapi gimana ya. Nah, ada 2 pedang yang masih menancap. Ibaratnya mau menjauh tapi masih mau di situ, masih ada kepentingan di situ, masih ada rasa tanggung jawab di situ. Mau meninggalkan sesuatu tapi hati masih di situ. Wah, complicated banget ya. Tapi kalau mengatasi situasi seperti ini sebaiknya koordinasi lagi dengan diri kita sendiri ya. Coba bicara pelan-pelan dengan diri Anda sendiri. Ada masalah apa sih yang membuat Anda jadi seperti ini? Ada kelelahan apa sih yang membuat Anda jadi merasa capek gitu ya, capek pikiran, capek hati. Mungkin ada hal-hal yang kurang dikomunikasikan, ada kesalahpahaman, ada kebosanan, ada kelelahan yang jadinya sensitif gitu ya. Katanya senggol tabok, aduh jangan. Kalau marah nanti malah maaf-maafannya jadi batal. Kan sudah saling memaafkan, sudah saling silaturahim. Jadi kalau bisa, kalau ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu dibicarakan, bicarakan. Jangan sampai ada keributan tapi Anda tinggalkan keributannya atau perselisihannya. Selesaikan baik-baik, sampaikan apa yang menjadi problem atau ganjalan di hati Anda supaya masalahnya jadi clear gitu ya. Dan buat yang berpasangan, mungkin Anda sudah lama menahan sabar dari hal-hal yang selama ini nggak sesuai, nggak sepemikiran, pembahasannya juga nahan sabar, tapi dianya kok nggak ngerti-ngerti. Nah, itu butuh kemampuan atau keterampilan Anda melenturkan hati pasangan supaya dia mengerti dan paham apa yang Anda mau, apa yang Anda maksud. Karena kalau cuma mangkel-mangkelan, kesel-keselan, yang ada perbenturannya makin keras ya. Coba lebih sabar lagi menghadapi dia, cari celahnya supaya dia paham apa yang Anda maksud gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau masih belum cocok, nggak usah kayak orang kabur-kaburan. Lebih baik jelaskan, kita temenan aja ya. Jangan tiba-tiba back off, nggak ada kabar, nggak bisa dihubungi. Kan kesannya jadi kayak apaan gitu ya. Lebih baik gini, kayaknya kita temenan aja deh. Soalnya ada beberapa hal yang nggak bisa dijelaskan. Lama-lama saya ngerasa
sama kamu makin lebih pas jadi temen gitu. Lebih enak kan kalau dijelaskan, nggak langsung menghilang di bawah angin senja, udah kayak puisi deh tuh ya. Jadi jangan sampai karena Anda ingin menghindar dari seseorang tapi terkesannya jadi kayak pengecut gitu ya, kabur. Terangkan dengan baik, pasti dia akan mengerti. Yang berikutnya sekarang Kak Scorpio. Capricornus aja loncat ya. Scorpio, pembantu koin, Page of Pentacles. Ini koin elemen tanah, mewakili sesuatu yang terkait materi. Situasinya masih enak nih, masih banyak hal yang dibahas terkait dengan kemajuan-kemajuan dalam kehidupan, harapan-harapan yang mulai muncul di dalam langkah hidup Anda, karena ada beberapa hal yang masuk, meresap, menginspirasi, dan Anda yakin bisa menjemput peluang-peluang yang akan meningkatkan taraf hidup Anda. Teruslah mendekat dengan orang yang memancarkan energi positif sehingga selalu ada keinginan untuk maju, keinginan untuk menjemput kesempatan, peluang-peluang yang ada di hadapan Anda ya. Jadi kalau ada yang seseorang yang hanya menjatuhkan, seseorang yang hanya membuat kesal, menjauh aja, rugi lama-lama sama orang yang menebarkan energi negatif. Lebih baik mendekat dengan orang yang jalan terang, jalan hidupnya terang, maju, pesat gitu ya, positif pikirannya, dan kita bisa belajar seperti apa sih dia bisa sukses. Nah itu yang positif ya. Dan buat yang berpasangan, support Anda itu membuat dia akan terus bersemangat bagaimana selalu membahagiakan hari-hari Anda dengan segala sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan Anda berdua, mencukupi kebahagiaan hati Anda, dan juga mempunyai tujuan yang jelas ke depan. Untuk yang lajang, kalau ada hal-hal yang membuat Anda merasa seseorang mendekati dan punya kualitas yang sesuai dengan kriteria Anda, jangan tutup rapat hatinya, mulai dibuka pelan-pelan. Siapa tahu selain seseorang yang menurut Anda sesuai dengan kriteria, ada juga yang berusaha mengenalkan Anda karena dirasa cocok atau pas dengan karakter Anda ya. Jadi selalu ada peluang dari berbagai sudut pandang atau dari pintu-pintu yang tak terduga. Sekarang gilirannya Sagittarius. Wow, ada yang ngebut. Sagittarius, 4 tongkat. Tongkat elemen api, ini gambaran yang maknanya hijrah, berubah, segala sesuatu jadi menyenangkan, bahagia. Ini adalah perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, bisa dikatakan makmur, tergantung dari pencapaiannya. Jadi ini masuk ke gerbang yang atasnya ada hiasan buah dan dedaunan hijau, dan di belakangnya ada kastil yang menggambarkan istana yang pasti kehidupannya tercukupi. Nah, kalau perubahan ke arah yang positif, kenapa tidak? Hari ini juga harus dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau Anda merasa ada satu hal yang akan membuat Anda berubah ke arah positif, lakukan terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah ada kata lelah untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, menjadi lebih maju hidupnya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah langkah besar untuk lakukan sebuah perubahan di mana ada kesadaran cinta harus dijaga, cinta harus dirawat, cinta harus saling setia. Dan ini adalah pelajaran penting dalam menjalin hubungan cinta dan kasih sayang dengan pasangan, bahwa pondasi dalam sebuah hubungan adalah kesetiaan dan cinta juga kasih. Kenapa? Karena tanpa itu hubungan Anda seperti membangun di atas pasir. Bangunan di atas pasir kena goyang dikit ambruk ya. Apalagi membangun di atas air, nggak sempat berdiri kelelep. Jadi harus dijaga cinta, kasih sayang, kesetiaan. Dan yang terpenting lagi, kesabaran. Harus sanggup sabar dalam keadaan susah, apalagi senang. Siapa yang nggak mau ya? Nggak perlu pakai kesabaran, karena senang itu dirasa, tidak perlu dengan perjuangan. Kesenangan itu adalah berkah. Jadi kalau Anda sudah mampu melewati badai, kesedihan, suka duka, akan bisa merasakan kebahagiaan itu bersama orang yang Anda sayangi. Dan buat yang lajang, kalau ada kesempatan untuk bisa dekat dengan seseorang yang tujuannya jelas, ingin menjalin hubungan yang arahnya membina sebuah rumah tangga, kenapa harus ditunda lagi? Katakan iya kalau Anda sudah siap ya, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Yang berikutnya Capricornus,
Coba saya ambil sebelah sini aja deh. Capricornus, 10 koin. Koin elemen tanah mewakili sesuatu yang terkait materi. Koinnya 10 jatuh dari langit seperti hujan. Gambaran di mana hari ini ada peluang banyak sekali yang bisa Anda manfaatkan untuk menjadikan hidup Anda merasa banyak berkah, banyak rezeki, punya peluang, punya kesempatan yang bisa dijemput untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Jangan sampai disia-siakan kesempatan itu ya. Kalau mungkin bertemu dengan seseorang yang ternyata selalu memberikan peluang, kenapa tidak? Orang-orang yang sukses yang Anda kenal, kunjungi dia, siapa tahu kesempatan terbuka untuk membuat sesuatu yang tidak Anda duga-duga dan peluang itu diberikan pada Anda. Why not? Gitu ya. Dan buat yang berpasangan, sirami dia dengan cinta, kasih sayang, harapan, dukungan, dan juga segala sesuatu yang membuat dia selalu terinspirasi untuk menghadirkan bahagia dalam hubungan Anda dengan dia. Dan itu harus terus ditumbuhkan ya, harus kompak, harus saling support, dan komunikasi yang terjaga dengan baik akan menumbuhkan ide-ide yang betul-betul membuat hubungan Anda dengan dia semakin rekat. Untuk yang lajang, nah ini ada gambaran atau kode atau sinyal bahwa peluang untuk dekat dengan seseorang sebetulnya terbuka lebar, punya banyak kesempatan untuk dekat dengan seseorang yang masuk dalam kriteria Anda. Tapi tinggal Anda sendiri sudah siap apa belum, atau masih berdalih mau cari duit dulu yang banyak, pacarannya nanti aja. Ya sudah, kalau itu yang menjadi pilihan ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah siap, pastikan bahwa Anda yakin ingin menjalani hubungan yang serius dengan seseorang yang masuk dalam kriteria Anda. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Pesannya hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai keselak deh tuh ya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.